Halo sahabat sehat, welcome to podcast Rumah Sakit Paru Jember. Senang sekali kali ini bersama saya Lirih Diana Purba yang akan berbincang dan juga menemani sahabat sehat semuanya dalam beberapa waktu ke depan di segmen Ngopi, Ngobrol Pintar. Nah, teman ngobrol kita kali ini sahabat sehat adalah sosok wanita hebat. Beliau merupakan seorang pakar kesehatan karena beliau merupakan dokter spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Paru Jember. Beliau merupakan sosok yang inspiratif yang menjadi sumber inspirasi bagi kita bersama dalam menjalankan perannya sebagai seorang wanita karir, sebagai seorang dokter, dan sekaligus sebagai seorang ibu. Langsung saja kita sambut, beliau adalah Dr. Ririn Wahyuning Tiastutik, dokter spesialis anak Magister Manajemen. Selamat pagi Dokter Ririn. Pagi. Bagaimana kabarnya dokter? Luar biasa. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun cuaca di Jember beberapa waktu belakang ini sangat dingin ya dok kalau malam. Semoga tetap sehat dan sahabat sehat semuanya di rumah juga selalu sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan maksimal. Oke dokter, mungkin sahabat sehat semuanya nih penasaran kenapa sih kok podcast kali ini saya ditemani oleh Dokter Ririn? Apa yang spesial hari ini? Oke, sahabat sehat perlu diketahui bersama bahwa tepat hari ini pada tanggal 23 Juli 2024 kita merayakan peringatan Hari Anak Nasional yang ke-40. Nah, melalui peringatan Hari Anak Nasional nih sahabat sehat, pemerintah berharap kita semua dapat bersinergi dalam mewujudkan dan menjamin kualitas hidup serta perkembangan anak baik secara fisik, mental, emosional maupun sosial. Dan melalui peringatan ini, pemerintah berharap agar berbagai pihak itu berkomitmen dan juga bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia dari segala aspek baik pendidikan, kesehatan, hukum, dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah hari ini saya ditemani oleh Dokter Ririn karena kita akan membahas seputar kesehatan anak. Betul ya, Dok? Ya, betul tentunya. Nah, sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah nih, Dokter. Rumah Sakit Paru Jember hadir di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira peran apa yang bisa kita berikan, upaya apa yang bisa kita lakukan dalam mengupayakan tujuan dari pemerintah memperingati Hari Kesehatan Anak ini, dokter? Jadi untuk Hari Anak Nasional sendiri sebenarnya kan ini memang gagasan ya pada Orde Baru. Waktu itu mungkin sedikit cerita ya. Iya. Jadi pada masa jabatan Bapak Presiden Soeharto ditetapkan bahwa Hari Anak Nasional jatuh di tanggal 23 Juli karena pada saat itu bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Jadi pada tanggal 23 Juli 1979 dan ketetapannya memang sudah ada di Kepres di nomor 44 tahun 1984. Jadi dengan begitu memang hari peringatan anak ini menjadi sangat penting tentunya karena anak-anak ini merupakan aset bangsa. Betul. Nah, dengan aset bangsa ini harapannya adalah seluruh kesehatan ataupun tumbuh kembang seorang anak ini betul-betul dilengkapi. Jadi tidak hanya tentang kesehatan saja, Betul. tetapi juga tentang tumbuh, berkembang sehingga anak ini menjadi terlindungi dengan baik dan benar sehingga kedepannya dia bisa menjadi aset bangsa yang baik ya tentunya. Iya. Jadi negara menjadi negara yang maju tentunya harus mempunyai pondasi yang cukup kuat. Nah, karena kita ini termasuk rumah sakit layanan pemerintah, jadi banyak sekali sebenarnya layanan-layanan yang bisa kami berikan di sini, terutama pada status nutrisi, untuk tumbuh kembang ya, dan layanan-layanan lainnya. Tapi kebetulan kita lagi fokus untuk bagaimana penanganan untuk bayi-bayi yang lahir ya, terutama di sini. Memang kita lagi memfokuskan itu, jadi tidak hanya sekedar anak yang sakit, tetapi bagaimana kita melindungi anak ini mulai dari sejak dari kandungan. Ya, jadi layanannya tidak hanya dari segi anak saja, tetapi layanan obstetri pun juga sudah kami kembangkan di sini, bekerja sama dengan dokter obgyn tentunya, bekerja sama dengan teman-teman yang lain, para nakes yang lain, perawat, bidan dan semuanya sehingga pelayanannya menjadi kompleks. Jadi nantinya kita harus melayani secara keseluruhan tentunya seperti itu. Jadi layanannya sudah cukup bagus ya dari segi
kebidanan dan kandungan. Kemudian kita juga sekarang sedang mengembangkan untuk pelayanan neonatologi, yaitu kita mulai dari NICU level 1 dan NICU level 2, 3. Jadi kita sudah melengkapi itu, dan mudah-mudahan ini akan semakin berkembang, jadi nanti kita penanganannya menjadi semakin lengkap begitu tentunya. Oke dokter, kalau mendengar dari yang dokter sampaikan tadi, kurang lebih bahwa fokus dari pemerintah itu lebih ke bagaimana mencegah atau mempersiapkan anak agar tumbuh optimal daripada mengobati atau mengatasi dan menunggu anak-anak sampai ada kondisi-kondisi tertentu yang kurang mengenakan yang bukan kita harapkan gitu. Mengobrolkan tentang mencegah atau mempersiapkan seorang anak itu agar tumbuh optimal, dokter. Upaya-upaya apa yang bisa dilakukan oleh kita, masyarakat, khususnya orang tua, agar anak ini dapat tumbuh optimal sejak mungkin bisa kita persiapkan dari sebelum kita hamil kah dok? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Dan saat hamil juga seperti apa? Dan nantinya di saat menjelang proses kelahiran sampai nantinya mempersiapkan anak itu tumbuh setelah lahiran, dokter, seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi memang ini cukup memang kompleks ya. Jadi menjadi orang tua itu tidak hanya sekedar menikah, kemudian melahirkan seorang anak, mendidik cukup ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi memang sebaiknya, memang alangkah baiknya memang pasangan-pasangan muda yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan sebaiknya memang ada fase konseling, terutama mungkin di obstetri ya, di bagian kandungan dan kebidanan, sehingga mereka cukup tahu apa saja yang harus dipersiapkan, mungkin dari mulai vaksinasi, kemudian bagaimana nantinya mereka harus menjaga nutrisi selama kehamilan. Jadi nanti poin-poinnya itu akan dapat semuanya, dan bagaimana nantinya kalau pada saat hamil mereka harus menjaga janin ini dari segi nutrisi, dari segi mungkin stimulasi. Jadi begitu kompleksnya. Jadi kita sebut dengan 1000 hari pertama. Jadi mulai dari janin ya. Jadi kita melihatnya dari mulai janin, melindunginya mulai dari janin. Nah, kalau janin ini berkembang dengan sempurna, berkembang dengan baik, kita juga bisa mendeteksi. Di Rumah Sakit Paru juga sudah ada loh kayaknya USG feto maternal ya. Jadi itu cukup bisa mendeteksi ya, mungkin anak ini nanti lahirnya, janin ini nanti lahirnya apakah dengan kelainan kongenital, apakah ada kelainan-kelainan yang lain, itu biasanya bisa terdeteksi. Nah, berarti cukup berkembang kan, berkembang rumah sakit ini. Harapan seperti itu dari masyarakat jadi bisa terpenuhi di rumah sakit kami, walaupun kita ini rumah sakit pemerintah, tapi tampaknya juga sudah cukup berkembang ke arah sana. Nah, nanti kalau dalam prosesi di bagian kebidanan dan kandungan, kemudian janin ini terlahir ya, kami di Rumah Sakit Paru pun sudah siap dengan menerima segala kemungkinan yang terjadi ya, karena kadang yang lahir ini kan tidak hanya yang normal saja ya, tentunya. Betul. Jadi kita sudah mempersiapkan berbagai layanan di sini. Di NICU level 3 kita sudah menyiapkan, misalnya bayi ini nanti lahir misalnya prematur dengan berat badan kurang dari 2.500, kita juga sudah menyiapkan alat-alat yang cukup mumpuni saya rasa untuk membantu kegiatan tersebut dengan melayani bayi ini dengan baik dan bisa pulang dengan baik. Tentunya tidak sampai di sana saja, karena yang kita harapkan adalah tidak sekedar hidup tentunya ya, tetapi bagaimana nanti kita mencegah juga apa yang terjadi. Di rumah sakit ini juga kami sudah menyediakan layanan screening terutama ya. Screening ini tidak semua dilakukan memang, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk ini bisa dilakukan di rumah sakit kita. Jadi misal dengan bayi lahir prematur yang berat badan bayinya kurang, kemudian atau bayi dengan kelainan jantung, karena kita sudah ada dokter Saras ya yang juga bergabung di kita. Jadi harapannya adalah screening ini bisa dilakukan paripurna lah, dengan sempurna ya kita bisa kerjakan, yaitu antara lain screening kepala ya, kita harus melihat misalnya bayi ini lahirnya prematur, ada nggak maksudnya kecacatan yang ada di sana, atau hal-hal yang ditimbulkan di sana, atau bayi yang lahir dengan asfiksi atau yang disebut dengan pernafasan yang tidak cukup baik pada saat lahir, karena pada bayi lahir itu ada masa transisi kan, di mana dia
waktu dalam kandungan tidak menggunakan paru-paru. Oke, betul. Nah, begitu lahir dia harus menggunakan paru-paru. Nah, kalau masa transisinya ini bagus, ya nggak ada problem, tentunya tidak ada masalah. Tetapi pada saat bayi itu lahir dengan masa transisi itu tidak terpenuhi dengan baik, akhirnya akan terjadi yang disebut dengan asfiksia atau pernafasan yang tidak bagus. Nah, dengan pernafasan yang tidak bagus, otomatis kan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama di bagian otak ya, karena tentunya oksigenasi tidak akan cukup kuat menuju ke otak, sehingga mungkin ada kejadian brain injury, trauma otak dan lain sebagainya. Nah, itu kita di sini sudah cukup mumpuni untuk melakukan USG kepala, untuk screening awal. Kemudian kalau memang ada kelainan, kita bisa melakukan CT scan atau MRI. Jadi untuk screening ini memang kita penuhi dengan baik. Kemudian kalau kita menemukan bayi dengan misal pada saat di kehamilan ya, janin ini dideteksi ada kemungkinan kelainan jantung. Nah, kita sudah ada echo di sini yang bisa kita lakukan, yaitu alat yang bisa digunakan untuk melihat apakah ada kelainan jantung atau tidak. Nah, atau misal bayi yang dirujuk dari puskesmas atau dari rumah sakit yang lain mungkin tidak membaik dan kita curiga ada kelainan jantung, ya kita juga bisa melakukan screening di sini. Tentunya juga ini dibantu oleh teman sejawat kami, jadi betul-betul memang dilakukan oleh yang profesional, tentunya seperti itu. Kemudian screening yang lain dari mata juga kita lakukan screening, karena bayi-bayi yang lahir, terutama yang kecil ya, kemudian menggunakan oksigen yang cukup tinggi, nanti apakah ada kelainan di bagian retina. Jadi kita bisa melakukan screening di mata juga. Kemudian yang program yang terbaru pemerintah lah, tentunya kita semua melakukan screening itu, yaitu untuk tiroid ya. Jadi saya rasa rumah sakit kita sudah cukup melangkah ke sana, melangkah ke sana. Sudah sangat siap ya, Dok. Sudah sangat siap untuk melangkah ke sana. Jadi kita bisa melindungi janin yang memang mulai dari dalam kandungan sampai dengan dia lahir, bahkan nanti kalaupun sudah menjadi seorang anak yang memang usianya sudah mencapai anak-anak dengan banyaknya penyakit-penyakit ya, misalnya kalau kita kan karena brandnya adalah Rumah Sakit Paru ya, yang banyak adalah TBC ya, jadi kita juga melakukan di sini. Jadi screening TBC juga kita lakukan seperti mantuk tes IGRA, torak foto ya, jadi sudah cukup lengkap. Jadi kita juga bisa melayani itu di sini, ataupun anak-anak dengan misalnya kurang gizi atau gizi buruk yang disebabkan oleh penyakit kronis seperti TBC ya, atau penyakit kronis lainnya, atau bayi-bayi dengan kelainan kongenital misalnya bibir sumbing ya, atau dengan kelainan jantung, kadang-kadang kan nutrisinya juga terganggu. Jadi untuk mencegah stunting juga kita bisa lakukan di sini dengan kita melibatkan nutrisionis yang ada di sini. Jadi kedepannya saya rasa rumah sakit ini sudah cukup mumpuni untuk pelayanan untuk anak-anak. Jadi sesuai dengan tema Hari Anak Hari ya, Anak Nasional, anak terlindungi, Indonesia maju. Gitu. Oke dokter, menarik sekali. Ternyata Rumah Sakit Paru Jember sudah sangat siap untuk layanan kesehatan anak dan juga ibu ya dokter. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa bahkan di Rumah Sakit Paru Jember sudah tersedia ruang NICU nih. Nah, dan saya rasa ruang NICU juga sudah beroperasi dalam beberapa waktu ya dokter, dan sudah sempat melayani beberapa bayi dari ibu melahirkan yang ada di Rumah Sakit Paru Jember. Nah, mungkin boleh sedikit bercerita nih dokter, setelah beroperasi beberapa waktu, kasus-kasus bayi yang seperti apa yang selama ini sudah dokter Ririn tangani di ruang NICU Rumah Sakit Paru Jember? Jadi di ruang NICU ini kami ada sekitar 5 bed ya. Jadi dengan semua dilengkapi dengan beberapa alat. Jadi kami punya alat yang cukup lumayan banyak dengan ventilator, kemudian inkubator, kemudian dengan cooling terapi, fototerapi dan lain sebagainya. Jadi banyak kasus yang sudah kami tangani di sini, dari kelainan kongenital, gangguan pernafasan, bahkan bayi kejang karena efek daripada gangguan pernafasan tersebut, karena ada satu alat yang disebut dengan cooling terapi. Jadi cooling terapi ini berguna sekali untuk pasien-pasien dengan
cedera otak ya, karena yang disebabkan karena oksigenasi yang tidak cukup adekuat, karena proses transisi tadi yang sudah saya jelaskan. Shock culture bayinya. Ya, betul. Tapi memang keterbatasannya adalah cooling terapi ini hanya dilakukan pada usia bayi kurang dari 6 jam. Jadi memang kalau yang rujukan ini yang agak sulit ya, karena wilayah kita juga cukup beraneka ragam, ada yang di gunung, ada yang di pantai ya. Untuk menjangkau ke sini memang cukup agak sulit. Ya, betul. Tapi ini kebetulan saya sudah meminta juga untuk diadakannya layanan ambulan khusus untuk neonatus, untuk bayi ya. Luar biasa. Jadi nanti harapannya yang jauh ini bisa kita cover ya. Ya mudah-mudahan nanti di rumah sakit yang baru ada helipad juga ya. Jadi penjemputan bisa, juga. Ya, betul ya. Serasa di drakor ya. Ya, betul, serasa di drakor. Betul ya. Jadi sudah banyak sekali memang kasus-kasusnya. Jadi mulai dari kelainan kongenital, kebetulan kita sudah ada dokter kardiologi anak di sini. Iya, betul. Jadi kita biasanya lakukan screening, misalnya bayi-bayi yang tidak, kenapa ya pakai alat ini kok nggak mampu dia nafasnya, mungkin ada sesuatu, ternyata memang ada kelainan jantung. Jadi dengan begitu kita dibantu, jadi akhirnya bayinya juga berhasil dengan bagus karena sudah teratasi ya kelainannya. Kemudian juga di sini kita juga ada beberapa dokter bedah ya yang juga membantu, misalnya bayi-bayi dengan hidrosefalus ya, yang ada cairan di dalam kepala, di dalam otak ya. Jadi kita biasa juga melakukan operasi dengan hidrosefalus. Jadi ya karena cukup banyak juga penunjang dokter ya yang sejawat yang membantu. Jadi pelayanan akan menjadi lebih sempurna lagi. Jadi kalau ditanya kasusnya apa aja ya dok, wah saya sudah nggak bisa jawab nih karena sudah banyak banget. Sudah banyak banget dari mulai bayi kecil, kelainan kongenital, bibir sumbing ya, Pierre-Robert syndrome, kejadian bayi dengan infeksi atau bayi dengan gangguan pernafasan berat, kita semua alhamdulillah sudah bisa menangani. Sudah bisa menangani. Kebetulan teman-teman nakes juga sudah banyak yang dilatih ya, baik di Surabaya ataupun di Jogja atau di Jakarta. Jadi harapannya memang kita bisa membantu banyak pihak ya. Jadi tidak hanya seputaran Jember, mungkin dari Banyuwangi juga bisa terbantu, dari daerah-daerah lain itu bisa, misalnya dari Situbondo atau ini juga kita bisa membantu ya. Jadi nggak jauh-jauh kita harus mau ke Surabaya, ke Jakarta gitu ya, karena perjalanan juga cukup lama. Jadi belum tentu juga bisa safe ya di perjalanan. Jadi kita bisa stabilkan di sini. Harapannya memang kita bisa membantu teman-teman sejawat ataupun masyarakat yang berada di sekitar kita. Di wilayah Jawa Timur bagian timur ya, betul, tentunya begitu. Iya. Oke dokter, tadi membahas soal bayi yang transisi, saya sedikit penasaran nih dokter. Apakah semua bayi itu, kan semuanya mengalami masa transisi dokter? Kemudian apakah semuanya juga bisa mengalami kejadian kurang oksigen ya dokter? Apakah semua bayi mengalami seperti itu, dan kalau tidak semua bayi, penyebabnya itu apa dok yang membuat seperti itu? Pemicunya. Jadi begini, jadi masa transisi itu kan masa dari dia janin ya, di mana dia bernafas tidak menggunakan paru-paru tentunya ya. Jadi begitu lahir dia harus menggunakan paru-parunya. Nah, memang ada beberapa hal-hal khusus yang biasanya mungkin bayi ini tidak bisa melalui masa transisi ini dengan baik. Biasanya sih bayi-bayi dengan kelainan jantung itu memang fase transisinya tidak bagus ya. Atau bayi-bayi yang memang misalnya ketubannya jelek, yang berbau, kemudian kecoklatan. Jadi itu juga menghambat fase transisi. Atau juga bayi-bayi yang lahirnya kecil ya. Jadi kalau kecil kemudian dia prematur, tentunya kan memang belum cukup ya. Belum cukup waktunya dia untuk lahir ya. Sesuatu yang belum waktunya itu pasti belum akan jadi pasti akan terhambat ya, seperti itu. Jadi bayi kecil maupun dia sudah aterem misalnya, sudah ada waktunya tapi kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi sehingga dia harus lahir, ya itu juga menjadi masalah ya. Karena bagaimanapun kan untuk dia melalui masa transisi ini kan dia butuh usaha kan ya, butuh usahanya. Kalau nutrisinya aja tidak tercukupi ya juga tidak bisa. Nah, kalau yang bayi yang atek, yang prematur memang belum waktunya. Jadi alveoli yang ada di dalam paru-paru belum berkembang secara sempurna. Dan juga di situ ada yang disebut dengan surfaktan, di mana dia yang untuk elastisitasnya seperti itu. Jadi kalau balon itu kan harus elastis ya. Kalau enggak elastis dia akan
disebul kan pecah ya. Pecah, Nah, betul. itu juga berbahaya. Jadi oleh karena itu kita sudah menyiapkan untuk hal-hal tersebut di rumah sakit paru ini untuk bisa menangani dengan baik. Oke, dokter. Jadi penyebab utamanya adalah nutrisi ya, Dok. Nutrisi yang kurang tercukupi. Nutrisi gitu. Ataupun juga karena bayinya lahir rendah juga atau kelainan juga. Oke. Berarti apakah kelainan-kelainan ini, dokter, itu bisa kita deteksi awal gitu, Dok. Jadi sebelum kita menghadapi masa persalinan, kita betul-betul mempersiapkan tips-tipsnya nih, dokter, untuk kita mengetahui kelainan apa yang ada di bayi, yang ada di dalam kandungan kita. Gitu. Jadi memang seperti yang saya sebutkan tadi ya, 1000 hari pertama ya. Jadi itu mulai dari pembuahan ya, dari mulai pembuahan. Kemudian oleh karena itu kita kan selalu berkolaborasi dengan dokter kandungan ya. Jadi di situ nanti tipsnya adalah ya sebagai ibu hamil ya harusnya adalah kontrol. Itu yang paling wajib dilakukan ya. Jadi berkonsultasi dengan memang ahlinya. Jadi konsultasi ke dokter kandungan, kemudian melakukan USG kandungan sehingga kita tahu nih janinnya itu yang di dalam bagaimana ya kondisinya. Jadi terutama juga kalau di rumah sakit kita kan kita punya USG feto maternal. Nah, itu lebih terdetek lagi tuh kelainan-kelainannya. Jadi itu sebenarnya sudah bisa dilakukan dan oleh ibu-ibu yang sedang hamil, bahwa dengan begitu aku nih bakal begini nih. Nah, dari situ nanti kita juga kalau di rumah sakit paru nanti kita akan kolaborasi karena dokter kandungan akan info nih ke kita. Dok, ini bayinya begini loh, Dok, yang akan lahir. Jadi dari tim kita sendiri sudah menyiapkan nih kita harus ngapain ya ke depannya. Nah, itu. Dan kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil mungkin ya kebutuhan nutrisi memang betul-betul disiapkan ya. Disiapkan dengan vitamin dan sebagainya, karena beberapa bulan lalu kita juga menerima bayi dengan spina bifida ya. Jadi mungkin kejadian seperti itu terjadi karena kekurangan vitamin B6 bisa juga ya. Asam folat ya, kekurangan asam folat. Jadi itu harus diatasi. Nah, itu sebaiknya memang dilakukan konsultasi dengan dokter obgyn. Jadi kira-kira, Dok, saya ini makannya harus apa ya? Nah, itu penting ya. Jadi penting. harus dijelaskan ya. Jadi konsultasi ke dokter ini penting banget gitu. Betul. Jadi atau ke ibu bidan juga penting banget. Jadi misalnya asam folat, kebutuhan Fe, tambah darah ya. Itu juga harus terpenuhi sehingga bayi yang lahir juga tidak mengalami anemi, sehingga anak bayi-bayi ini berhasil melalui masa transisi tersebut. Kemudian kebutuhan asam folat, saya ini harus minum berapa sih, Dok? Itu kan ya itu harus juga dipenuhi ya. Baik. Oke, dokter. Jadi sekali lagi yang penting kan berarti ada kolaborasi antara dokter obgyn dan juga dokter spesialis anak saat menghadapi kelahiran. Nah, rata-rata nih, Dok, kan biasanya nih para ibu hamil itu memeriksakan dirinya untuk yang rutinnya itu ke bidan, dokter. Iya, betul. Dan tempat periksa dengan tempat kelahiran itu kan berbeda. Iya. Nah, tipsnya nih, Dok, apakah harus melakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan yang sama dengan lokasi untuk kita lahiran, atau boleh berbeda tapi harus menjalankan tips apa agar saat persalinan dokter yang akan menangani kita itu bisa tahu kondisi yang ada di dalam kandungan kita gitu. Jadi segala sesuatunya betul-betul sudah dipersiapkan seperti yang Dokter Irin sampaikan tadi. Jadi kolaborasi itu tadi bisa terbentuk gitu. Jadi kalau sebaiknya ya memang kalau melahirkan itu memang lebih enak sebenarnya di tempat yang sama, karena otomatis kan antenatal care-nya kan udah ketahuan nih mulai dari dia hamil ya. Jadi tidak berpindah-pindah tempat. Memang kalau berpindah-pindah tempat itu memang agak riskan sebenarnya. Tapi kalaupun dia berada di tempat yang berbeda, itu sebenarnya juga tidak ada permasalahan. Tapi sebaiknya ibu juga lebih informatif ke tempat yang berikutnya supaya ini tahu nih apa selama hamil apa yang dialami. Jadi misalnya ada buku pencatatan atau pelaporan dari vaskes sebelumnya. Gitu. Kalau memang pun di ibu bidan sebenarnya itu juga tidak ada permasalahan karena kan semua nakes yang memang sesuai dengan kompetensinya insya Allah ya akan memberikan pelayanan yang sesuai ya. Tapi memang sebaiknya memang selama kehamilan itu ada fase di mana ibu-ibu hamil ini harus memeriksakan kandungan untuk dilakukan USG. Jadi kalau sama sekali tidak dilakukan USG juga
tidak akan tahu ya seberapa janin ini berkembang, ataukah akan terjadi kelainan dan lain sebagainya. Ya bukannya kita mendoakan mau ada kelainan ya, tapi kan namanya manusia, kita kan harus tahu ini kira-kira janin yang aku kandung nih sehat nggak sih gitu ya, ada kelainan nggak sih gitu. Jadi kalaupun ada, ya aku harus prepare kan gitu ya, aku harus kemana, jadi harus tahu. Jadi misal ke dokter atau ke Bu Bidan yang sudah menyatakan ini kayaknya nggak berkembang dengan baik deh kan begitu ya. Nah, sudah disarankan ke sini ya diikuti saja gitu. Jadi memang fase kontrol itu yang paling penting yang paling penting, dan menempatkan diri di mana saya harus melahirkan itu juga kita harus tahu bahwa kita juga butuh harus informatif, karena saya sendiri juga kan seorang ibu, jadi paham betul. Jadi saya harus bagaimana nih nanti supaya anak saya ini kedepannya bisa lahir dengan selamat tentunya, tapi juga bertumbuh dan berkembang dengan baik, kebutuhan nutrisi tercapai dengan baik, sehingga dia nantinya juga akan menjadi anak yang baik. Gitu. Baik ya, artinya baik itu kan ya sehat, cerdas ya gitu. Oke, jadi yang paling penting boleh kita memeriksakan ke bidan, tapi si ibu harus bisa komunikatif kepada dokter yang nantinya akan menangani persalinannya gitu ya dok. Gitu. Oke dokter, kalau tadi kita sudah bahas soal ibu dan juga anak dan bayi, saya pengen tahu untuk layanan di Rumah Sakit Paru Jember dokter, mungkin sahabat saya di rumah juga butuh informasi terkait dengan klinik anak di Rumah Sakit Paru Jember. Seperti apa kesiapannya dokter dari sisi fasilitas, kemudian alat kesehatan, dan juga tenaga yang ada di dalamnya, seperti apa dokter? Untuk klinik layanan anak sendiri, jadi kita ada poliklinik ya di pagi hari dan di siang hari, dilayani dengan beberapa dokter anak, saya juga. Jadi tapi kita membagi waktu. Jadi untuk layanan bayi kita biasanya di hari Rabu supaya tidak tercampur dengan pasien yang lain ya, karena kita masih punya satu ruangan aja nih. Nanti rencananya mungkin ke depan bisa 2 atau 3 ruangan ya, sehingga kita bisa membedakan mana ruangan bayi, mana ruangan infeksi, atau mana ruangan tumbuh kembang dan nutrisi. Jadi kan harus berbeda-beda karena penanganannya berbeda. Jadi untuk sementara ini yang untuk poli sih kita masih satu ruangan, tapi kita hanya membagi harinya saja, karena bagaimanapun kita ini kan juga melayani pasien-pasien anak dengan infeksi ya. Ada yang sakitnya TBC, ada tuh yang sakitnya pneumonia, ya ada juga yang campak dan lain sebagainya. Nah itu kan infeksius. Kalau bagi dengan bayi kan kasihan, bayinya sehat-sehat aja cuma butuh kontrol, atau bayi dengan kelainan atau bibir sumbing, atau bayi dengan kelainan jantung, kan kita juga melayani di sini. Jadi pelayanannya saya rasa sudah cukup lengkap ya. Terus untuk rawat inap juga kita ada perawatan inap untuk anak ya, khusus jadi untuk untuk anak ada. Jadi di sana juga para perawatnya juga sudah cukup mumpuni. Kemudian juga kita yang paling memang kita lagi utamakan memang di sini sekarang kan pelayanan untuk bayi ya, NICU level 2 dan NICU level 3. Kemudian untuk kedepannya mungkin kita akan menggagas yaitu untuk anak dengan kegawat daruratan ya, karena kita masih ongoing, jadi belum 100%. Sudah bisa kita terima sih, tapi belum 100%, yaitu dengan layanan pediatri ICU. Oke dokter, berbicara tentang layanan klinik anak nih, biasanya para orang tua itu kan baru datang ke DSA, ke dokter spesialis anak, di saat anak itu sudah ada keluhan atau sudah sakit gitu ya dokter. Sebetulnya perlu nggak sih dok kita itu mengkontrolkan anak, memeriksakan anak di saat sebetulnya anak itu nggak ada keluhan gitu. Kayak MCU gitu ya? Iya, kayak MCU gitu. Ada nggak sih dok layanan di klinik anak yang mungkin untuk seperti itu dokter di Rumah Sakit Paru Jember? Sebenarnya itu bagus ya. Jadi memang kita istilahnya sedia payung sebelum hujan gitu kan ya. Memang sebenarnya bagus. Misalnya berapa bulan sekali anak ini dikontrolkan ke DSA supaya nggak telat-telat amat lah kalau seandainya ada apa-apa kan begitu. Cuma memang layanan ini memang cukup masih jarang ya. Dan biasanya ibu-ibu juga kalau belum sakit ya belum dibawa ke DSA kan begitu ya. Jadi mungkin ini ide yang bagus, nanti mungkin bisa kita kasih masukan sehingga kita bisa ada layanan seperti itu di sini. Ya. Jadi seperti konsultasi gitu ya, konsultasi aja dulu kan gitu ya. Nih dok, anak saya kira-kira nih perkembangannya baik nggak sih dok, kan gitu ya. Kayak gitu kan ya. Terus datang, terus cek dulu, dok tinggi badan sama beratnya udah cukup nggak sih gitu. Mungkin dia pengen supaya anaknya nggak jatuh ke samping kayak gitu kan ya. Bisa jadi
Itu ide yang bagus sih, nanti bisa kita pertimbangkan. Okay. Kalau sementara sih kayaknya belum. Okay. Tapi kalau ada yang meminta ya kita kerjakan sih. Gitu. Karena kan sejauh ini memang banyak informasi terkait kesehatan, utamanya kesehatan anak yang sebetulnya ibu-ibu itu mudah untuk mendapatkannya, Dok. Jadi bisa dari sosial media, dari podcast-podcast seperti kita ini gitu, dan juga ada TikTok ya sekarang, Dokter. Jadi dari TikTok tuh banyak juga yang membagikan tips-tips. Cuman kan sekali lagi karena terlalu banyak sumber, jadi harus selektif dalam memilihnya. Jadi kadang rasanya itu kalau kita dapat informasi dari sosial media, tetap bener nggak ya kalau nggak ditanyain langsung, kalau nggak berhadapan langsung dengan seorang pakarnya, rasanya itu takut gitu, apalagi menyangkut anak. Jadi mungkin boleh kalau misalkan nanti kita sudah semakin berkembang rumah sakitnya, di saat kita nanti sudah pindah, layanan-layanan seperti itu akan bisa kita dikerjakan. lakukan ya, Dokter. Karena memang kita masih terbatas di ruangan ya. Jadi memang spesialis poli anak sebenarnya nggak cukup satu ruangan sebenarnya ya. Kita harus bagi beberapa ruangan, karena dengan anak yang konsultasi layanan, misalnya konsultasi layanan biasa seperti ini yang hanya ingin mengecekkan anaknya apakah sehat, apakah tumbuh kembangnya sesuai, apakah tinggi badan dan berat badannya sesuai, itu kan memang harus ditempatkan di tempat yang misal yang tidak infeksius gitu. Jadi bisa kita harus memberikan ruangan yang lain. Jadi tidak bisa disatukan dengan misalnya bayi pasien yang masuk barusan adalah pneumonia gitu ya. Jadi kan nggak sakit jadi ketularan tuh jadinya ya. Jadi memang harus dibedakan. Ya itu nanti kita bisa kembangkan lagi ke depan. Oke, Dokter. Sedikit pertanyaan menarik bagi saya, dan juga mungkin ini bisa menjadi informasi juga bagi ibu-ibu semuanya di rumah. Dokter Riri ini kan juga mempunyai seorang anak ya, Dokter? Iya. Mohon maaf, usia berapa, Dokter, anaknya? 6 tahun setengah. 6 tahun setengah. Nah, Dokter Riri ini kan sebagai seseorang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ya, Dok. Yang notabene di tempat kita bekerja ini, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa membawa suatu penyakit ke rumah gitu, apalagi ada anak kecil gitu. Betul. Mungkin boleh Dokter berbagi tipsnya untuk ibu-ibu yang mungkin juga sama seperti kita bekerja di tempat yang seperti ini, atau mungkin yang tidak bekerja di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan pun mungkin dari luar, dari habis naik transportasi umum gitu. Tips-tips apa yang biasanya Dokter Ririn lakukan agar di rumah itu anak tetap safe gitu, nggak kita bawa tulari kita tulari gitu. Iya betul. Ya sebenarnya tipnya ringan aja sih, dan itu mudah aja ya. Bagaimanapun kan kesehatan kebersihan diri itu penting ya. Terutama kita yang bekerja di area-area high risk seperti ini ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak intinya adalah pulang ke rumah jangan langsung ke tempat tidur. Iya betul. Jadi pulang ke rumah kalau sebisanya adalah ke kamar mandi ya. Ke kamar mandi, cuci tangan, ganti baju. Kalau sempat memang langsung mandi itu jauh lebih baik ya. Kalau bisa, kayak saya kan baju scrub begini ya. Jadi saya lebih nyaman pakai baju scrub begini, karena sampai rumah mau nggak mau kan saya harus ganti baju. Tapi kalau saya pakai baju biasa sampai rumah kadang-kadang lupa ya. Menujunya kalau enggak kamar adalah ruang makan ya. Kemudian anak nyamperin gitu ya. Jadi tapi kalau pakai baju scrub begini kan kita sadar ya, kita dari rumah sakit nih gitu ya. Betul. Kita dari rumah sakit, jadi pulang lebih baik langsung ke kamar mandi, cuci tangan. Kalau sempat langsung mandi, lebih enak langsung mandi sih. Kalau pengen mendinginkan dulu ya mungkin ganti baju aja dulu tuh. Jadi yang paling penting adalah kebersihan diri, itu paling penting harus dijaga. Jadi pulang jangan langsung istirahat langsung di kasur, kita bersih-bersih dulu. Betul, jangan mager dulu nih. Iya, bisa kan capek, pengennya langsung mager rebahan ya. Nah itu kan nanti kumannya juga nempel di kasur ya. Terus anak nyamperin kan lebih susah lagi. Jadi sebaiknya sih kalau ini kita membersihkan diri aja dulu. Karena anak itu sangat rentan ya. Betul, karena kita juga nggak tahu nih kuman apa aja yang kita terima nih dari rumah sakit ya, terutama kita yang bekerja di high risk begini kan kita nggak tahu. Apalagi dulu zamannya COVID kan lebih worry lagi ya. Kalau saya zaman COVID tuh malah saya di depan sebelum masuk rumah aja udah ganti baju. Kita bikin satu tempat yang memang ya harus di situ dulu lah gitu. Nanti habis itu baru masuk ke rumah. Ruang transit untuk bersih-bersih dulu. Betul. Ya, kalau zaman COVID kan begitu ya. Karena kita juga worry ya, kita takut menularkan kan. Bagaimanapun kan kita juga tidak tahu status anak ini
imunnya bagaimana. Takutnya nanti pas dia lagi nggak enak badan atau dia lagi kondisi capek pulang sekolah terus kita tiba-tiba memberikan kuman kan, nah itu yang amat sangat kita hindari ya. Iya, betul sekali. Oke, ngomong soal imun anak barusan disinggung oleh Dokter Ririn, yang Dokter Ririn biasa lakukan untuk anak Dokter Ririn agar imun dari anak Dokter Ririn ini tetap stabil, terjaga dengan baik, itu apa aja dokter? Mungkin dari segi nutrisi apa saja yang dokter lakukan, dan dari sisi lainnya? Tentunya nutrisi nomor 1 ya. Kemudian jadi kita harus tahu nih apa yang kita kasih ke anak kita. Jadi mungkin kalau sebelum berangkat sekolah ya sarapan, pulang sekolah makan siang ya. Kalau yang full day mungkin makannya itu apa di sekolah. Kita harus tahu juga nih menunya apa betul. Ya. Menunya apa, jangan-jangan nanti kita kasih ya tidak sesuai bisa jadi ya. Jadi kita harus tahu juga menu-menunya apa. Kemudian nanti pulang sekolah kita juga harus memberikan nutrisi yang cukup. Jadi jangan hanya makanan-makanan ringan yang kita berikan, tapi kecukupan antara kalori, karbohidrat, dan protein itu harus kita lihat apakah dia sudah tercukupi itu semua atau belum. Kemudian yang paling penting juga adalah istirahat ya, fase istirahat. Jangan biarkan anak-anak udah capek nih seharian, kita masih ngajak keliling ya, udah jamnya dia tidur, kita masih ngajak mungkin kemana ya, terus atau enggak HP juga ya. Jadi batasi hal semacam itu dan memberikan pengertian, karena anak-anak zaman sekarang kan sudah bisa diajak komunikasi ya. Jadi kita harus memberi pengertian, besok harus bangun pagi loh, besok harus ini besok tuh jadwalnya begini. Jadi kebutuhan istirahat juga harus tercukupi ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah happy ya. Kalau dia tidak happy, siapapun itu, kalau menurut saya sih tidak happy, daya tahan tubuh juga pasti akan turun ya. Iya, sakit datangnya dari pikiran ya dok. Betul ya. Kalau kita lagi bertengkar sama siapa gitu kan, rasanya nggak nyaman ya, pengennya lemes gitu ya. Padahal nggak ngapa-ngapain, padahal habis makan bakso 2 mangkok gitu ya. Tapi karena pikirannya tidak happy ya, jadi imun juga akan turun dengan begitu. Jadi kondisi nutrisi, kesiapan untuk dia istirahat juga ya. Kemudian juga faktor happy itu juga harus diperhatikan. Kalau saya begitu. Jadi nanti misalnya kita akan membuat setiap hari itu moodnya kita jaga dengan baik. Mood anak ini kita harus jaga dengan baik. Kalau ada sesuatu yang tidak suka, ya memang bagaimana caranya kita bisa membuat dia suka dan dia menyenangi suatu hal, jadi sehingga dia melakukannya dengan happy. Kalau dia tidak happy, saya rasa semua orang, tidak perlu anak-anak juga akan membuat daya tahan tubuh itu akan turun. Iya betul. Oke, menjaga mood anak seperti yang dilakukan Dokter Ririn, sahabat sehat. Jadi Dokter Ririn ini kalau saya tengok di Instagramnya sering sekali, kompak sekali untuk bertiktok sama anaknya ya dok ya. Biar dia happy kan. Iya, biar moodnya terjaga ya dok. Betul. Jadi itu mungkin jadi salah satu tipsnya untuk biar anak jangan bisa. Suka teriak-teriak sama anak ya. Karena dia nanti merasa, aduh mamaku kok teriak-teriak terus, ada apa nih ya. Anak-anak juga pinter loh, dia bisa menyimpulkan sesuatu. Mamaku sering marah ya, mamaku sering teriak-teriak. Jadi sebaiknya memang kita butuh untuk melatih parenting kita ya, bagaimana menjaga juga perasaan kita. Hati capek lah jadi seorang ibu tuh capek. Betul. Capeknya itu bukan cuma dari dia hamil ya. Jadi seorang ibu tuh long lasting kalau menurut saya ya. Jadi nggak bisa udahlah habis ini lahiran enak gitu, nggak bisa. Terus udahlah anak ini habis ini SD udah lebih enak, lain lagi nanti perkaranya ya. Kalau masih di dalam kandungan kita mikirnya anakku nanti lahir dengan baik gak ya. Terus kesusahannya misalnya aduh berat ya, nendang-nendang di perut ya, pinggang sakit ya kan ya, betul. Pinggang sakit, mau tidur susah ya, miring kanan miring kiri juga susah ya, bingung ya, mau pergi jauh juga capek ya, kaki bengkak ya. Itulah seorang ibu gitu. Begitu lahir apa ya selesai itu ya, enggak. Menyusui ya, justru perjuangan baru dimulai ya dok. Menyusui lagi, belum payudara bengkak, belum ada gigitan, belum luka ya. Masya Allah. Terus ya kan betul begitu ya, belum harus gendong dia ke sana kemari, masak aja nggak bisa ya, kadang masak sama gendong ya. Betul. Dulu saya itu masih kecil juga kadang ikut SC itu anak ikut dulu, belum COVID kan. Jadi ikut gendong, kita kadang nyetir tuh sambil gendong anak, sambil gendong bayi gitu ya. Kita ya begitulah seorang ibu. Nanti dia udah bisa jalan, lain lagi nih ceritanya ya, lain lagi. Dia sekarang SD, lain lagi SD nih kita, wah sekarang tantangan lagi, makanannya gimana nih, pelajarannya gimana nih, ya kan ibu lagi kan ya. Terus nanti di sekolah kira-kira anakku nanti bisa nggak melewati ujian ya kan, mikir lagi.
nanti dia SMP lain lagi, ini sudah mulai remaja nih, gimana? Aduh, bergaulnya sama siapa nih anak saya? Dia bergaul dengan yang benar nggak sih ini ya? Udah bisa ini nggak? Nah, nanti SMA lain lagi, dia mulai pacaran tuh. Bahkan jadi sampai sudah menikah. Ya, jadi sudah menikah ya dipikir, dia ini ya hamil ya sekarang, dia harus kita. Nah, seperti itulah. Makanya kenapa ya kalau dibilang itu kan surga dari telapak kaki ibu. Ya begitulah. Luar biasa sekali, sangat inspiratif. Jadi pemirsa, Dokter Irin ini kalau mendengar ceritanya tadi, mulai dari beliau hamil sampai melahirkan, sampai membesarkan anaknya, beliau juga harus menjalankan perannya sebagai seorang wanita karir dan dokter. Ya betul, memang itulah kita ini talentanya multi talenta ya sebagai seorang perempuan. Jadi harapannya mudah-mudahan ibu-ibu di luar sana juga bisa kuat ya, dan tidak tergoda oleh moody. Jadi memang kita sebagai orang ibu ini nggak boleh moody ya. Jadi kalau moody ini repot juga. Jadi kalau kita kebiasaan teriak-teriak tuh anak juga nanti teriak-teriak gitu. Jadi tantangan terberat kita. Iya betul. Tantangan terberat. Jadi harus lebih sabarnya harus lebih lagi. Oke dokter, mungkin sedikit informasi lagi, kita flashback ke layanan anak di Rumah Sakit Paru Jember. Tadi mungkin belum disinggung, kita melayani BPJS kah dok atau hanya umum? Kita melayani semuanya. Melayani dari mulai BPJS, kemudian asuransi umum ataupun juga pasien-pasien umum ya. Oke, jadi sahabat di rumah semuanya nggak perlu khawatir karena di Rumah Sakit Paru Jember sudah bisa melayani BPJS ataupun umum gitu. Ya, betul. Oke dokter, mungkin pesan terakhir atau harapan dokter di Hari Anak Nasional ini untuk anak-anak di luar sana seperti apa? Ya, harapan saya adalah bukan hanya anaknya ya, tapi lebih ke orang tua juga ya. Bagaimanapun, oleh karena itu kan penting banget memperingati Hari Anak ini. Kenapa? Karena supaya orang tua ini selalu teringat bahwa kita itu punya kewajiban untuk melindungi anak, menghargai anak dan mendidik ya. Jadi bukan hanya melindungi dari sisi mencukupi kebutuhan harian, tidak, tapi juga dari segi kesehatan juga sangat penting, dari segi pertumbuhan juga sangat penting. Oleh karena itu negara pun sudah menyiapkan beberapa instrumen ya, misalnya buku KIA yang sudah dibuat dari mulai hamil ya. Di situ juga kita sebagai ibu juga bisa baca-baca tuh, nanti anak saya berkembang kalau umur segini harus apa, itu juga sudah lengkap. Terus imunisasinya apa, itu kan melindungi juga terhadap penyakit-penyakit yang nantinya bisa terkena ya. Jadi dari situ sudah cukup lengkap. Kemudian ada lembar monitor tumbuh kembangnya, monitor tinggi badan dan berat badan. Jadi dari situ kita harus cukup memahami dan itu harus selalu kita perhatikan. Jadi kita harapan kita sebagai dokter anak adalah bagaimana anak ini menjadi terlindungi dan Indonesia menjadi maju adalah dengan kita melakukan dengan baik dan benar bagaimana caranya melindungi anak, mendidik anak, dan juga harus menghargai. Jadi anak juga harus kita hargai, jadi pendapatnya bagaimana. Jadi itu harapan yang terbesar kita, sehingga kita juga bisa edukasi ya, saling kolaborasi lah ya antara orang tua dan juga kita sebagai dokter anak. Oke, sahabat sehat semuanya. Jadi kalau boleh saya berikan sedikit closure, jadi dalam upaya kita untuk mewujudkan kesejahteraan anak ini, kita harus berkolaborasi antara orang tua, anak, dan juga pakar kesehatan, khususnya dokter spesialis anak, dalam mewujudkan utamanya kesehatan anak. Dan sebagai rumah sakit pemerintah, Rumah Sakit Paru Jember juga sudah bersiap diri ya dokter, sudah bersiap diri dari segi fasilitas, sarana prasarana, kemudian juga alat kesehatan, dan bahkan dari tenaga kesehatannya kita sudah sangat siap untuk mendukung kesejahteraan, utamanya kesehatan bagi anak-anak di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur bagian timur. Jadi dari segi layanan kita sudah sangat lengkap, kita sudah ada ruang NICU, kita sudah bisa melayani USG fetal maternal ya dokter. Kemudian layanan klinik anak dan juga untuk layanan-layanan lainnya terkait dengan kesehatan anak dan ibu kita sudah sangat siap. Jadi mungkin dari sahabat sehat semuanya tidak perlu ragu untuk membawa anak-anaknya ke Rumah Sakit Paru Jember karena pasti kita akan melayani dengan semaksimal mungkin. Mungkin seperti itu ya dokter. Iya betul.
Oke, kalau begitu karena tidak terasa kita sudah menghabiskan waktu sudah banyak ya. cukup lama ya. Cukup lama. Oke, dan Dokter Irin akan melanjutkan aktivitasnya karena sudah banyak pasien yang menunggu ya, Dokter. Terima kasih. Kita akan tutup jumpa kita hari ini dan sekali lagi kita ucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. Anak sehat, Indonesia maju. Maju. Oke. Dan saya Lirih Dena Purba mohon undur diri. Rumah Sakit Paru Jember melayani dengan hati, memberikan pelayanan mudah, ramah, dan mewah.